Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Catatan Pergerakan. Dan apa kabarnya sobat-sobat para pecinta ikan lohan? Semoga tetap sehat selalu ya, karena cuaca sekarang tidak menentu, kadang hujan dan kadang panas. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan sedikit membahas mengenai cara mengenali ikan lohan kita yang stres dan bagaimana cara kita dalam mengobati ikan lohan yang stres tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini ikan kita yang SRD yang sering masuk konten kita ini sedang masa proses penyembuhan ya, karena kemarin ikan lohan ini sakit, kena berput dan juga kena jamur. Dan di sebelahnya ada ikan kita yang satunya, ikan ini SRD juga, tidak terlalu cantik namun bagus ya secara postur. Dan seringkali kawan-kawan bertanya di kolom komentar atau japri melalui Instagram ataupun via WhatsApp. Dan yang belum tahu Instagram kita, silahkan di follow Instagram kita, dan silahkan kawan-kawan jika ada yang bertanya silahkan ditanyakan nanti. Seringkali kawan-kawan itu bertanya mengenai ikan lohan yang stres dan bagaimana cara mengenali ikan lohan yang stres, lalu apa penyebabnya serta bagaimana cara kita dalam mengobatinya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cus ke ikan lohan kita yang sedang stres. Nah, ini dia penampakannya. Oke, ikan lohan kita ini sedang pada mojok dan kurang terlalu agresif ya. Dan kita mengenali ikan lohan ini secara kasat mata itu sangat mudah. Yang pertama, secara jelas ikan lohan itu berada mojok ya, atau berada di pojokan. Dan faktor yang kedua, ikan lohan ini sirip atas dan bawahnya itu menguncup ya kawan-kawan ya, menguncup dan malas untuk diajak main. Dan yang kedua, biasanya pada beberapa ikan itu ikannya itu nggak mau makan ya kawan-kawan, nggak mau makan. Coba kita kasih makan ya kawan-kawan. Dan kebetulan di sini kita akan kasih makan pelet dari Aqualunub ya. Ini yang kolozi atau untuk warna ya kawan-kawan ya. Oke, dan langsung saja kita tes apakah ikan mau makan atau tidak. Oke, lanjut. Kita coba kasih makan ya. Kita kasih pelet. Kalau dia makan ya berarti bagus ya. Oke, nampaknya ikan ini tidak terlalu nafsu makan ya kawan-kawan, karena faktor stres tadi. Oke, nah ada 3 ciri itu, dan lalu kita kenali apa penyebabnya ikan lohan bisa stres. Oke, jadi saya cerita sedikit kenapa ikan lohan ini bisa stres dan mojok seperti ini. Karena tadi kita baru ganti airnya ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kenal ikan lohan kalian secara spesifik, karena di beberapa ikan dalam kita proses mengganti air itu juga sangat penting dalam menjaga ikan lohan supaya fit dan tidak stres. Karena pada proses kita mengganti air tadi, kita kuras air ikan lohan ini itu 100% ya kawan-kawan, atau kuras full. Nah, jadi dalam beberapa ikan itu saya sarankan itu tidak usah diganti 100%. Lalu kenapa saya ganti air ini sebanyak 100% itu? Karena posisi airnya yang sudah sangat keruh, sudah lama tidak kita ganti, jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengganti airnya itu selama sebanyak 100%.
Dan inilah akibatnya ikan lohan pun stres. Namun jangan khawatir kawan-kawan, langkah sebenarnya yang bisa kawan-kawan ambil itu cukup simpel. Yang pertama itu biarkan ikan dalam kondisi tersebut, namun dengan cara kita kasih heater sebenarnya. Nah, kalaupun ini dalam jangka waktu 5-10 menit nanti tidak ada perubahan, ikan tetap mojok, nggak mau makan, nanti kita coba lakukan yang pertama tadi, yaitu kita kasih heater. Heater itu fungsinya apa? Supaya air tidak terlalu dingin dan ikan coba untuk beradaptasi dengan suhu yang lumayan panas ya kawan-kawan nanti. Dan yang kedua, usahakan kalau kawan-kawan ada lampu tanning, itu dikasih lampu tanning saja, itu nggak apa-apa. Nah, jadi treatment seperti itu step by step kawan-kawan coba supaya ikannya kembali pulih nafsunya. Dan kalaupun ikan lohannya nggak mau makan, ini pelet nanti usahakan diangkat ya kawan-kawan. Dalam jangka waktu 5-10 menit nanti ini tidak dimakan, ini diangkat. Takutnya kenapa? Kalau ini tidak dimakan oleh ikan, ini bisa menjadi amoniak bagi akuarium nantinya, dan itu berakibat negatif pada air pada ikan lohan. Dan saran saya untuk kawan-kawan itu jangan langsung mengganti air pada akuarium itu sebanyak 100%. Usahakan tinggalkan mungkin 20% atau 30% biar ikan tidak terlalu kagok ya, atau tidak terlalu kaget dengan kondisi air yang tiba-tiba berbeda, baik itu dari pH-nya dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yang perlu kawan-kawan lakukan itu adalah jangan lupa untuk memberi garam ikan pada air, karena tidak tahu pada air-air tertentu itu pH dan juga zat-zat yang tergantung di dalamnya itu berbeda-beda. Nah, jadi jangan sampai dengan kandungan air yang tidak bagus tadi itu bisa berakibat fatal pada ikan lohan kalian. Dan fungsi daripada garam itu adalah menetralkan pH pada air ya kawan-kawan. Nah, dan ada beberapa ikan lohan kita ya sangat kasihan ya ini juga. Dan saya rasa di sini airnya juga menjadi faktor penting kenapa ikan lohan saya ini menjadi stres, karena terus terang saja ini air PDAM ya, air pump yang kita tidak tahu secara kualitasnya, namun bisa kita ketahui dengan cara mencium bau daripada airnya. Dan jelas tadi pada saat saya mengganti air tadi, baunya itu sangat menyengat, ada seperti bau kaporit ya kawan-kawan, itu tidak seperti biasanya. Nah, itulah yang berakibat ikan lohan ini menjadi stres seperti ini. Lalu apakah kita mesti mengganti airnya? Itu tidak perlu kawan-kawan ya. Dengan cara kawan-kawan mengaktifkan aerator atau filter air itu juga sangat berpengaruh nantinya. Dan jangan lupa kawan-kawan ketika mengganti air itu bisa kawan-kawan beri bleach aids ya kawan-kawan. Nah, bleach aids seperti ini fungsinya apa? Bisa menetralkan bakteri-bakteri yang ada di air tersebut. Oke, mungkin itu saja treatment dalam kita mengenali dan cara kita mengatasi ikan lohan yang sedang stres. Nanti kita akan update mungkin di video kita selanjutnya, apakah itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan tidak seperti yang kita harapkan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal-hal di kemudian. Oke, jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silahkan kawan-kawan ketik di kolom komentar atau bisa langsung japri ke Instagram kita yang ada di atas. Dan terima kasih, tetap stay di channel kita Catatan Pergerakan, dan salam jenong.